Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di kesempatan siang hari ini sampai dengan menjelang waktu asar jam 15.20, insya Allah mudah-mudahan tidak ada iklan. Biasanya kan suka ada pesan dan pesan ya. Pak Ustaz kali ulang kali teuing, margi aya potram, nama jika nanti ayat. Jadi insya Allah tidak ada halangan. Tapi ala kulihat, kemarin saya sudah share. Kemarin tadi ini punya Haji. Nah, terus di-share kan materi kan? Oh, terus di-share Bu? Oh, itu aja. Ya. Terlepas dari materi itu sudah di-share atau belum, mudah-mudahan yang sudah di-share dibuka. Dan percuma itu Bu di-share oke, jadi dibuka. Itu dibuka, jadi unduh, jadi awas ke kumaha itu. Terus Bu. Makanya betul Ibu, sebetulnya perbedaan guru dan murid, dosen dan mahasiswa itu satu. Dosen itu lebih pintar satu hari sebelum mahasiswanya, atau guru itu kadang lebih pintar sehari sebelum muridnya. Tapi mudah-mudahan di sini yang hadir, ibu-ibu anu salehah, ya Bu, itu ibu-ibu yang pintar, yang pandai, sebagaimana sifat-sifatnya Rasulullah SAW adalah faqonah, artinya cerdik. Cerdas, insya Allah ya Bu. Makanya duluan secerdas-cerdas ibu-ibu, Ustaz, eta materi saya heula di payun. Berarti biar abdi tengah ngomong ibu-ibu, tenang saya insya Allah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita hadis arba'in, hadis yang ke-9. Hanya saya bagi jadi 2 bagian. Karena akan sangat panjang poin-poin yang akan disampaikan. Yang sudah disiapkan kurang lebih sekitar 20 poin, tapi yang akan saya sampaikan hanya baru 5 poin saja. Mudah-mudahan nanti di kesempatan bulan Safar, insya Allah kita selesaikan. Kalau tidak nanti masuk ke bulan di Safar, Ibu, Rabiul Awal, insya Allah. Apa hadisnya? Hadis yang ke-9 ini tentang, sebagaimana kemarin saya sudah share di grup, itu tentang memilih yang mudah dan meninggalkan yang susah. Memilih yang mudah dan meninggalkan yang susah. Baik, Ibu sudah buka materinya? Baik, kita mulai dari materi yang pertama. Kita bareng-bareng baca. Saya kalau nanti minta ibu-ibu untuk bareng-bareng baca, mohon dibantu untuk juga bareng-bareng baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. Ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abdurrahman, Abu Hurairah Abdurrahman Ibni Sakhr, anaknya Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah itu memberikan ridha kepada beliau. Qala, berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, apa perkataan Rasulullah? Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ruwahul Bukhari wa Muslim. Baik, sudah tahu kan artinya Bu? Pintar kan? Mangga diawas Bu, silakan.
Nuhun Ibu. Baik. Ini marojul hadisnya, referensi hadisnya itu saya ambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita akan bahas sedikit tentang mufradat dari hadis ini. Yuk bareng Ibu ya. Nahaitukum anhu. Yuk bareng. Nahaitukum anhu. Artinya yang kularang atas kalian. Yang kularang atas kalian. Fajtanibuhu. Maka jauhilah. Maka ijtanibuhu, jauhilah. Amartukum. Yang aku perintahkan kepada kalian. Bu, jelas tuh Bu? Jelas dia, jelas itu? Jelas tuh? Abdi jelas? Kasih panah juga itu. Berikutnya, faktu, maka lakukanlah. Mastata'tum, semampu kalian. Ahlaka, menjadi penyebab kebinasaan. Dua lagi. Kathratu masailihim, artinya banyak bertanya. Kathro itu kafir atau kathro itu banyak. Masailihim soal, permasalahan. Ya, kalau soal itu satu soal. Kalau masail itu banyak masalah. Him itu banyak kepada mereka. Ikhtilafuhum ala anbiyaihim, perselisihan dengan nabi-nabi mereka. Bu, bedanya baca Quran dan baca hadis itu, dalam kaidah baca hadis tidak ada kaidah ilmu tajwid. Jadi bacanya idhar saja, jelas. Fahimna? Kalau saya bilang fahimna, ibu-ibu jawab fahimtu. Fahimna? Artinya paham? Saya paham. Paham ibu? Fahimna? Jadi kalau yang nak itu fahimna, itu bertanya. Fahimna? Singaparna? Ngapar itu. Itu ayat intinya. Baik, kita bahas satu-satu ya. Bagaimana dalam ini saya bawa kitabnya, syarah dari hadis ke-9 ini tentang urgensi hadis, ahamiyatul hadis. Para ulama itu mengatakan bahwa hadis ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena ini merupakan jawami'ul kalim, kalimat yang singkat. Kalim itu perkataan singkat ya. Jawami'ul kalim, perkataan yang padat tetapi singkat. Singkat, padat, dan jelas, yang hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW, dan di dalamnya itu mencakup berbagai hukum yang jumlahnya tanpa batas. Ya, hanya pada Rasulullah SAW. Makanya Ibnu Hajar Al-Haytami itu pernah menyampaikan bahwasanya hadis ini itu merupakan dasar agama dan rukun Islam, dan patut dihafalkan dan diperhatikan. Kalau ibu-ibu minta di-share di awal, berarti mudah-mudahan ada yang sudah membaca, memperhatikan, dan menghafalnya. Terus saja.
Ya teu naon. Kan ini namanya bagian hiji. Oke, bagian 2 nya ibu terus apal. Dah hadisna mah sakedik Bu. Ya hadisna mah kan mung ieu wungkul. Tah. Hadisnya kan cuma ini saja. Ini saya bisa nggak pakai ini. Nah, bisa ya? Hadisnya kan dari sini. Mana haitukum anhu fajtanibuhu wa amartukum bihi fa'tu bihi minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Saya tadi nerangin kaidah baca hadis itu berbeda dengan kaidah baca Al-Qur'an. Kalau kaidah baca Al-Qur'an, maka ada kaidah-kaidah bacaan yang mengikutinya. Kalau huruf nun hukum nun mati ada berapa Ibu? Cenah sok awas nggak sobu. Nun mati sabaraha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Ketika menghadapi huruf-huruf idhar yang ada berapa? 6. Onwae, hamzah, fa, ha, kho, ain, itu huruf-huruf halqi tenggorokan. Wastilhal, adnal halaq, sama ada 3 ya, ada ujung tenggorokan, ada wastilhal, pertengahan tenggorokan, sama pangkal tenggorokan. Kalau rongga dada apa tadi? Hamzah dan huruf ha besar. Kalau wastilhal, ain sama ha kecil. Kalau pangkal tenggorokan, kho dan ro. Dibacanya apa ya kalau mati? Dibacanya idhar, artinya jelas. Contohnya apa? An-amta, an-amana, ya, dan banyak lagi. Nah, saya tidak akan bahas sebelumnya. Untuk kaidah baca hadis itu semuanya dibaca jelas. Jadi tidak ada kaidah iklam misalnya seperti tadi anbiyaihim, boleh nggak dibaca anbiyaihim? Nggak masalah mau dibaca anbiyaihim atau anbiyaihim karena tidak dituntut untuk memenuhi kaidah-kaidah bacaan tersebut. Jadi ibu-ibu nanti bacanya jelas semua. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin. Tuh kan itu Sakhrir radhiyallahu. Untuk jadi idgham bila guna untuk Sakhrinnya biasa tanwinnya di aos radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi. Itu juga apa ini mimati menghadapi huruf ba ikhfa syafawi itu suka kayak disebut nanti 3 harokat. Jadi amartukum bih, itu oke. Tekahiyum tetap amartukum bih, fa'tu minhu mastata'tu. Fa innama itu sugan nun syiddah itu jadi ghunnah, 2 ketukan 3 harokat. Ya Bu, fa innama itu oke. Bios biasa we. Fa innama ahlakal ladina min tuming jadi ikhfa tidak min qablikum tidak masalah. Min qablikum tersabes sawios dosa Ibu. Ya, berbeda dengan orang yang sudah belajar kaidah-kaidah ilmu tajwid, kemudian juga menerapkannya dalam bacaan Al-Qur'an dan tidak dipenuhi kaidah-kaidah bacaan tersebut, maka al-khauf jali. Ada khauf jali, ada juga kesalahan yang berat. Kalau yang berat berarti dia sudah tahu tapi nggak dilakukan, nggak dipenuhi, dosa. Kawin naos Quran teh hoyong nanti jadi dapat pahala, jadi tidak berpahala karena tidak memenuhi kaidah-kaidah bacaan Al-Quran. Tapi ibu baca hadis Rasulullah SAW tidak perlu memenuhi kaidah-kaidah ilmu itu. Jadi semuanya idhar min qablikum nggak apa, min qablikum. Untuk suka jadi iklam min qablikum. Oke. Biasa we min qablikum kathratu masailihi. Itu ada mim sukun menghadapi wawu jadi idhar masailihim
wahtilafuhum ala anbiya'i. Fahimna? Nah, barusan. Fahimna? Baik, kita kembali kepada yang tadi. Mufradat sudah. Jadi insya Allah nanti 1 bulan ibu-ibu dikasih kesempatan untuk menghafal ini hadis. Insya Allah, Bu, bisa, Bu? Nah, kayak ditalar di dalam kepala, ya, Bu? Ulah di luar kepala. Bisi pohon deui. Ya? Baik, jadi diharapkan karena apa? Basic ini hadisnya Rasulullah SAW. Apa asbabul wurud atau asbabul wurud? Bu, bedanya kalau asbabul wurud itu diberikan istilah ini untuk penyebab atau sebab-sebab latar belakang hadis ini diturunkan. Kalau asbabul nuzul itu sebab-sebab diturunkannya ayat. Jadi istilahnya untuk Al-Qur'an. Kalau wurud bagi hadis, kalau nuzul bagi bentuk Al-Qur'an. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau asbabul nuzul, apa itu? Sebab-sebab turunnya ayat, latar belakang ayat tersebut diturunkan. Nah, nanti ibu-ibu kalau yang ngisinya itu ahli tafsir, ahli Al-Quran misalnya, itu bisa ibu mengkaji tentang ayat-ayat mana saja yang menjadi sebab turunnya atau peristiwa-peristiwa apa saja yang menjadi penyebab turunnya sebuah ayat. Banyak insya Allah, ya. Baik, apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah ketika Rasulullah SAW itu dalam sebuah riwayatnya Abu Hurairah pula, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan ketika berkumpul para sahabatnya ketika itu di sebuah kawasan, Rasulullah menyampaikan pidatonya, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala faradha, telah mewajibkan, alaikum, bagi kamu, al-hajju, haji, ibadah haji. Maka kata Rasulullah, fahujju, maka berhajilah. Setelah itu faqala rajul, ada seorang sahabat laki-laki itu berkata, akulla amin ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah perintah haji tadi itu setiap tahun? Jadi aman ya Rasulullah, amin itu artinya setiap tahun. Kullu itu akulla, tiap, amin itu tahun. Jadi bayangkan ibu-ibu, kalau ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala diberlakukan bagi setiap muslim, haji setiap tahun, bisa dibayangkan Ibu? Nah, bisa dibayangkan, tapi belum selesai. Fasakat hatta qalaha thalathan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nanti menyampaikan, ya, nanti saya jelaskan, fasakat hatta qala thalathan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law qultu na'am," kalau saya bilang iya. Nah, jawaban dari apa? Dari pertanyaan laki-laki tadi, kalau saya bilang iya, la wajabat. Ya, maka ketika aku bilang iya, sementara kita tidak bisa melakukan perintah tersebut, wala mastata'tum, sesungguhnya aku, sampai kata Rasulullah SAW, aku akan mewajibkannya setiap tahun. Jadi la wajabat. Kalau saya bilang ketika itu, iya ya Rasulullah, apakah ibadah haji tersebut dilaksanakan setiap tahun? Ini Rasulullah berandai lagi, kalau saya bilang iya, maka kata Rasulullah SAW, maka saya akan mewajibkannya setiap tahun. Wala mastata'tum, tetapi aku tahu, wala mastata'tum, kalian tidak akan mampu melakukannya. Bisa dibayangkan Ibu, jamaah haji jadi setiap tahun kumpul wukuf di Arafah, bayangkan.
jamaah orang Islam sedunia seberapa miliar, 2 miliar, kumpul di Arafah, cukup tidak? Nggak cukup. Walaupun Arafah itu kan seperti seperti rahim seorang ibu ya, betul nggak Bu? Kalau rahim itu mau diisi 1 juga bisa, diisi kembar 2 juga masih bisa. Ada nggak kembar 3? Ada. Kembar 5? Kembar sebenarnya paling sederhana. Salapan ayah. Nah, ayah cekap deh. Cukup. Jadi gambaran Arafah itu seperti rahim seorang ibu. Mau ditambahin berapapun, insya Allah cukup. Luar biasa ya. Itu keutamaan, salah satu keutamaannya Arafah itu seperti itu. Keutamaan lainnya adalah dia Arafah itu bisa bermakna, bisa memiliki keutamaan ketika tanggal 9 Zulhijjah saja, ketika seluruh jamaah haji itu berkumpul di padang Arafah. Ketika itu Allah turun dari langit ya, turun ke langit dunia, melihat setiap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdoa kepadanya di saat itu berkumpul. Mudah-mudahan Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir ke sana biidznillah insyaallah. Warzuqna Allahumma rzuqna baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram, dan juga bisa berziarah, ya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berziarah ke siapa? Ke makamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sihhatin, dalam keadaan sehat, wa afiyatin, ya Bu, dalam keadaan sehat wal afiyah, sehat badannya, sehat juga jasmaninya, sehat pikirannya, sehat juga hartanya, sehat orang-orang yang ditinggalkan, wa bulughil maram, ya Bu, fi hadzal 'am, di tahun ini, minta doanya fi hadzal 'am, di tahun ini, wa fi kulli 'am, dan di setiap tahun. Nah, bab umroh mah boleh setiap tahun, dan kita minta nage setiap tahun. Kalau perlu setiap bulan, boleh nggak? Bab kayak rumah berangkat ke sahama, itu urusan Gusti Allah. Yang penting kita nggak boleh putus doanya, ya Bu. Karena kita tidak pernah tahu doa mana yang Allah kabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kapan doa-doa tersebut itu terkabul dan Allah kabulkan, untuk menggembirakan orang-orang yang istiqomah berdoa. Baik, lanjut ya. Faqala Rasulullah SAW, sudah tadi, lau qultu na'am, kalau saya bilang iya, la wajabat, maka Rasulullah itu akan mewajibkannya setiap tahun. Wala mastata'tum, tapi aku tahu kalian tidak akan sanggup. Tsumma qala, maka setelah itu Rasulullah SAW bersabda, daruni ma taraktum, biarkanlah apa yang saya diamkan. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kalian itu disebabkan karena mereka suka banyak nanya, loba teuing pertarosan, ya, dan sering berdebat tentang permasalahan-permasalahan. Kepada siapa berdebatnya? Dengan siapa? Dengan Nabi. Jadi Bu, kalau kita melihat betapa Rasulullah SAW itu adalah khataman nabiyyin wal mursalin. Khataman berarti Nabi penutup akhir zaman, wal mursalin, dan beliau adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh sekalian. Pernah nggak dalam kita membaca sirah nabawiyah Rasulullah SAW itu sekali waktu menghadap itu umatnya yang membangkang, umatnya yang nggak mau beriman kepada Rasulullah? Pernah nggak dengar atau baca dalam sirah nabawiyah? Kan nggak ada. Bahkan ketika itu Nabi Muhammad SAW ketika survei ini ya, survei pertama untuk tempat hijrahnya sebelum ke Yathrib atau Madinah sekarang, ke Taif itu kurang lebih sekitar 80 km Ibu, 2 jam perjalanan. Bahkan ibu-ibu kalau nanti disempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ke Taif,
Itu di sana ada satu bukit yang di sana itu ada batu gede yang tertahan, nggak langsung turun, tertahanlah di situ. Ini menggantung kita menjadikan kemacaran ada atas izin Allah bisa jadi itu batu membahasa orang mengaku lutut ibunya. Bahkan malaikat Jibril itu, malaikat rahmat Allah itu menawarkan ketika di Qarnul Manazil Rasulullah berdoa, ditawarin karena beliau sudah disambit, bukan disambut bu, terang disambitnya di baledokan, duki kagetihan ibu, sama siapa ketika itu? Sama khadimahnya siapa? Zaid bin Sabit. Rasulullah SAW sampai berdarah. Begitupun Zaid bin Sabit juga sampai berdarah. Beliau ketika itu berdua bersembunyi di perkebunan anggur. Punya siapa? Punya seseorang. Di situ kebetulan orang Nasrani. Ketika itu ada pembantunya namanya Adas. Adas ini ternyata orang dari Ninawai. Maka ketika Rasulullah SAW sedang bersembunyi, berteduh, beristirahat di situ di belakang kebun anggurnya si siapa pemilik kebun anggur ini, majikannya nyuruh tolong itu ada dua orang bukan penduduk di sini yang sepertinya perlu bantuan. Kau berikan makanan dan air untuk mereka. Ketika disuguhi air, maka Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim. Didengar sama Adas. Sesungguhnya perkataan itu adalah perkataan yang asing, yang tidak biasa disebutkan di tempat ini. Rasulullah SAW kemudian setelah itu menyampaikan, betul, kami bukan orang sini. Terus Rasulullah SAW tanya, kamu siapa namanya? Saya Adas. Dari mana? Saya dari negeri Ninawai. Oh, Ninawai itu adalah negeri saudaraku Yunus. Tambah tuh Adas. Ini orang sepertinya bukan orang biasa. Sehingga dalam ketika itu akhirnya Adas itu beriman kepada Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau ibu sampai di Taif nanti itu ada monumen sekarang dibangun ya di sekitaran kebun anggur yang dulu itu dipakai Rasulullah SAW untuk bersembunyi dan beristirahat. Itu ada masjid Adas namanya, masjid Adas, bukan kacang adas itu sebenarnya kacang adas, tapi Adas kacang adas. Baik, balik lagi bu ya. Daruni ma taraktu, biarkanlah apa yang saya diamkan. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya kehancuran umat sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan berselisih. Jadi berselisih siapa? Berselisih dengan nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in, Ibu, mana? Fa idza amartukum bi syai'in, ya. Jika saya perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan sesuatu, ya, fa'tu minhu mastata'tum, maka kata Rasulullah, tunaikanlah mastata'tum, semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu, dan jika aku melarang sesuatu kepada kalian, fad'uhu, maka tinggalkan. Jadi Bu, kaidah yang mendasar yang bisa kita ambil hikmah pertamanya adalah dalam hadis ini latar belakang asbabul wurud turunnya hadis yang ke-9 adalah apa Ibu? Adalah pertama, kalau kita diperintahkan oleh Rasulullah, tentunya perintah-perintah Allah, maka mastata'tum, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nanti saya jelaskan apa maknanya. Dan ketika Rasulullah melarang, maka kita pun
jauhi larangan-larangan tersebut. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin Rasulullah memerintahkan terkecuali itu perintahnya Allah, dan tidak mungkin Rasulullah melarang sesuatu kecuali itu pun larangan-larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, secara singkat kandungan hadis secara global ini itu ada 5 poin. Ini saya skip saja karena materi sesungguhnya nanti ada di slide yang berikutnya. Yang pertama, kandungan hadis dari hadis yang ke-9 ini adalah perintah kepada umat Islam yang sudah taklif. Apa taklif artinya, Bu? Taklif itu sudah terkena beban syariat. Ya, sudah harus menjalankan syariat. Artinya jatuh kewajiban untuknya. Ketika dia jatuh kewajiban untuknya, ketika dia meninggalkannya maka jadi dosa. Ketika mengerjakan jadi pahala. Jadi tanggungan siapa? Jadi tanggungan dirinya sendiri, tidak menjadi tanggungan orang tuanya lagi. Kapan itu biasanya orang sudah mukallaf, anak sudah mukallaf? Perempuan biasanya ditandai dengan keluar darah haid. Masalahnya adalah berbeda-beda. Ada yang bisa jadi 8 tahun sudah mungkin keluar, 9 tahun juga sudah, ada yang mungkin lebih dari 10 tahun belum. Maka secara syariat mereka masih menjadi tanggung jawab pendidikan dan pengasuhan serta pembinaan orang tuanya. Jadi kalaupun anak ini ya dibina, dididik, diasuh, didampingi, mereka melakukan kebaikan, orang tuanya dapat apa, Bu? Apa maksudnya ya? Passive income lah ya. Passive income itu kan ibaratnya seperti MLM gitu ya, betul nggak? Jadi saya kalau punya cabang apa namanya, ke bawahnya apa namanya, online, nah begitu dapat itu presentasinya. Tapi nanti ketika sudah selesai mukallaf, entah itu laki-laki ditandai dengan mimpi apa, mimpi Jibril, mimpi basah, maka sudah jatuh. Makanya Ibu, tarbiyah al-jinsiyah, tarbiyatul pendidikan seks itu untuk anak-anak itu harus disampaikan kepada anak atau cucu kita, dan yang pertama kali tahu itu adalah kita selaku orang tua. Ya, biasanya kalau perempuan ibunya, kalau laki-laki biasanya ke bapaknya. Makanya mesti kita memiliki pemahaman yang baik tentang tarbiyah al-jinsiyah atau pendidikan seks untuk anak awalan. Jangan sampai mereka itu menyampaikan hal ini kepada guru ngajinya, kepada temennya, sementara kainung bapana masih isi. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah kita dekat sama anak. Baik, nanti insya Allah dibahas di next pertemuan. Yang kedua, perintah menjalankan perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dikaitkan dengan istitoah atau kemampuan dari mukallaf yang diberikan tugas. Makanya Ibu, dalam undang-undang kemampuan dari menurut peraturan sekarang yang bisa melaksanakan ibadah haji diprioritaskan itu istitoahnya ditambah. Jadi istitoahnya tidak hanya istitoah dari sisi ilmu, dari sisi fisik, dari sisi kemudian juga uang dananya, tetapi istitoah ini ya, ditambahkan lagi dari sisi kesehatannya. Ya, ini sebagai sebagai tambahan informasi saja. Istitoahnya bisa jadi ketika seorang yang sudah mau, misalnya tahun depan nih 2025 Ibu ada yang sudah mau berangkat haji ya, sudah masuk antrian
tahun 2025 itu nanti di bulan Januari sampai dengan Februari kurang lebih ketika sudah harus melunasi ongkos naik haji ibu-ibu semua, maka nanti akan ibu-ibu harus istitoah terlebih dahulu dari kesehatan. Satu yang lulus, kedua ada yang dengan catatan, jadi ada dikasih jeda waktu, ya, sehingga nanti kesehatannya baik bisa berangkat. Ada yang ketiga dengan pendamping. Siapa pendampingnya? Bisa jadi ibu-ibu yang sudah daftar belasan puluhan tahun, ya. Anak ibu juga sama ikut daftar, bisa kedorong naik ke atas. Karena apa? Ada orang tuanya ini yang mesti didampingi. Tiga, jadi syaratnya bisa berangkat dengan pendampingan. Atau yang keempatnya dinyatakan riski atau resiko tinggi sehingga tidak diberangkat. Tahun ini alhamdulillah yang tercatat ibu yang meninggal itu tidak terlalu banyak. Jadi meninggalnya karena memang sudah saatnya di sana ataupun juga memang dalam keadaan yang sudah diminimalisir lah ya, alhamdulillah. Nah, tapi kalau ibu-ibu mau nggak usah ngantri, langsung berangkat, boleh sendiri sama pendamping, boleh tahun depan juga. Tapi bayarnya lebih, ya. Nanti pakai kuota haji percepatan atau bayarnya berapa? Dikelola oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Bayarnya berapa? Bergantung program dan paket yang ditawarkan. Ada yang 2 minggu, ada yang 20 hari, ada yang 25 hari, ada yang 1 bulan. Kalau ibu mau yang masih disubsidi oleh pemerintah, sebetulnya nggak disubsidi bu, itu teh. Ibu sama-sama bayar ONH-nya. Kalau tahun sekarang kan 56 juta ya, ditambah dengan yang sebelum-sebelumnya, ditambah dari pemerintah sebelum perlu di sekitar 40 jutaan. Total BP itu biaya perjalanan ibadah haji itu totalnya 92 juta tahun ini. Kalau BPIH bisa lebih dari itu. BPIH-nya biaya penyelenggaraan ibadah haji bisa lebih dari itu. Indonesia itu paling murah dibandingkan dengan negara tetangga. Brunei saja itu ongkos naik haji regulernya bisa sampai 300 juta. Ya. ONH biasa. Ya. ONH biasa. Kalau dibandingkan dengan kurs Indonesia. Masalahnya kurs Indonesia terhadap Brunei itu ya kecil. Cuma kalau dibandingkan dengan kurs Indonesia, ya di sana itu ongkos naik hajinya itu lebih mahal. Nah, tapi tidak apa-apa bu, mau mahal, mau murah, mau yang enak terus, penting berangkatnya bu. Allahumma arzuqna ziyaratan baitikal mu'azzam wa rasulika mukarram fi hadzal 'am fi kulli amri ahsanil hal, dalam keadaan sebaik-baiknya. Ketiga, perintah untuk menjalankan ajaran agama adalah untuk ditunaikan, bukan diperdebatkan. Bisa dipahami ibu? Jadi ibu-ibu sahabat-sahabatnya Rasulullah sholat subuh 2 rakaat, gerak praktikkan, gerak laksanakan saja. Jangan diperdebatkan. Aku 2 rakaat, kan subuh mah seger kene, nah 4 rakaat, nggak usah. Terus ditunak itu nyakitu antos. Ya, ada sesuatu yang memang tidak bisa diperdebatkan. Kerjakan saja. Mastata'tum. 4. Apa 4? Hadis ini juga menegaskan bahwa penyebab kebinasaan kaum terdahulu yakni melupakan adab bertanya. Apa adab bertanya? Nanti dijelaskan. Maka jangan bertanya dengan pertanyaan yang pada akhirnya menyulitkan diri kita sendiri. Betul? Hari tegrogi ditaruh sama ulah. Nah, sana PST perlu dikumpul ke setengah kilo, 1 kilo, ulah ditaruh sih. Mai pada ibu masian 1 kilo pasihan terkedah naros. Karena ibu-ibu pengurus MT itu semakin banyak, semakin bagus, semakin cepat terkumpulnya. Biar apa? Bisa berbagi lebih banyak.
Udah nggak usah nanya, ya. Terus Bu? Setengah kilo itu sepertinya sudah dihitung Ibu, dipertimbangkan, betul kan? Saya juga di sana punya namanya program lead infak beras, memang isinya beras. Jadi kami itu ngasih ke kaum du'afa, ada beberapa RT yang menjadi syaitorohnya program ini, itu bergilir Bu setiap pekan. Ada sebulan sekali, ada 2 pekan sekali Bu biasanya. Dikasih mereka tuh kalau sudah terkumpul tuh 5 kilogram. Jadi satu orang dapat 5 kilo. Kadang kalau misalnya saya dapat itu ya, dapat apa Bu? Yang dikalengin itu daging isinya. Nah itu kornet, saya suka tambahin sama kornet. Itu kornetnya biasanya suka dapat dari rumah zakat. Bu kalau mau nanti saya sambungin. Nah, programnya dulu jalan. Nanti kalau sudah jalan kelihatan, nanti saya sambungin. Nanti biasanya suka harusnya ngambil kemana, gudangnya di daerah Kiara Condong. Sudah jalan? Oke, nanti saya bantu sambungin ya. Oke, sama nanti teman-teman bagian program di RZ-nya biar kontak Ibu di sini insya Allah ya. Kelima, peringatan agar tidak menyelisihi Rasulullah SAW. Kenapa? Binasanya umat terdahulu juga karena mereka berselisih dengan para nabi. Rasulullah menyentuhnya pisahnya punya ke orang terus tuh. Ketika Rasulullah harusnya disambut malah disambut dengan perkataan malah disambut dengan cemoohan. Harusnya disambut dengan sebaik-baiknya malah dibalik-balikan. Ketika di Qarnul Manazil, makanya Qarnul Manazil itu sekarang jadi tempat ikutnya orang-orang Taif ketika akan berumroh ke Mekah. Atau ada pesawat yang nanti pesawat yang di atasnya pas ketemu Qarnul Manazil juga bisa ambil niat ikut di situ. Ketika itu malaikat Jibril alaihissalam menawarkan gunung yang ada di seputaran Taif itu untuk menghancur leburkan kaum yang ada di situ. Tapi Rasulullah nggak mau. Fa innahum la ya'lamun, sungguh mereka nggak mengetahui. Dan satu-satunya doa Rasulullah, salah satu doa Rasulullah SAW yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika ada masa Rasulullah wafat, kemudian ada isu Musailamah Al-Kadzab itu, ya, Musailamah Al-Kadzab itu adalah seorang nabi palsu, kadzib artinya pembohong. Sebetulnya namanya Musailamah itu dulunya sama kaum orang Islam, taat, ahli tafsir, ahli Quran, tapi ya tadi disesatkan oleh syaitan. Itu orang-orang Taif adalah salah satu orang-orang yang pertama kali membela Abu Bakar, bahkan jauh dari fitnahnya Musailamah Al-Kadzab. Nanti Ibu buka di sirah Nabi, tetapi bahagianya yang setelah Rasulullah wafat. Jadi biasanya tidak ada di buku sirah Nabinya, tapi di sirah sahabat atau sahabiyah. Baca di situ insyaallah. Ya. Punya bukunya Bu? Kalau nggak punya datang ke toko buku. Kalau nggak punya duit datang ke toko buku, baca aja. Ibu baca kan di Gramedia mah buku-buku yang dibuka aja, kayak dibaca di aus. Jadi nanti suatu saat punya program, ibu-ibu itu aware kepada membaca. Datanglah ke mana? Ke toko Gramedia. Sectionnya section buku-buku literatur boleh di situ. Nanti kalau punya rezeki beli boleh di situ. Beli buku apa aja, buat Ijuna, buat ibu sendiri, tidak apa-apa. Ya, maka diprogramkan. Oh boleh, pesan juga bagus ya. Atau ke Salman, gak usah ke Gramedia. Ke Salman juga bisa, ke Mas Irfan itu di sana ada toko buku Irfan di situ. Ya, dapat diskon juga. Atau ke Palasari, tahu Palasari Bu? Nah, naik angkot 2 kali begitu di rumah. Jadi dia 2 kalinya. Naik ke Pahlawan, terus naik 01 ke langsung tolong usulna di Palasari. Baik, kalau tadi ahamiyatul hadis, kita akan bahas fikul hadis tentang kandungan hadis. Yang pertama adalah apa yang aku larang, mana haitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang maka
jauhi. Dan larangan-larangan ini adalah juga yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa larangan-larangan itu? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, acuan larangan itu terbagi menjadi dua sebelum berkembang menjadi beberapa hukum. Jadi pada dasarnya acuan larangan itu basicnya dua. Satu yang diperintahkan dan satu lagi yang dilarang. Kalau yang diperintahkan acuannya larangan itu menjadi tidak boleh dilakukan. Sehingga kalau kita melakukannya maka jatuhnya adalah haram. Jadi ibu-ibu bisa mengukur larangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai banyak sekali pengertian. Tetapi semuanya mengacu kepada dua hal, yaitu haram dan makruh. Larangan yang sifatnya haram, Ibu, adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW dengan berbagai dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah haram. Ibu-ibu sudah pinter, larangan berzina, apalagi Bu? Larangan minum khamar, larangan riba, larangan mencuri, apalagi? Menipu, suap, ghibah, namimah, berbuat kerusakan. Ini batin Bu? Ngomongkan batur teh naon? Ngarumpi, nanti acara-acara di televisi teh naon gitu? Sebut Pak? Ya. Nanti kita ramai terus saya enak. Gosip ya dan seterusnya. Sudah jelas. Dan semua perbuatan itu mesti ditinggalkan. Seorang muslim itu tidak boleh melakukannya kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Tapi nanti saya bahas di poin yang nomor kedua. Itu pun dengan syarat dan aturan yang tentunya sudah ditetapkan oleh syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Satu, larangan haram, yang kedua makruh. Larangan yang sifatnya makruh sering disebut juga dengan nahyu tanzih. Nahyu tanzih. Apa? Nahyu tanzih. Larangan terhadap satu perbuatan tetapi dalil-dalil yang ada tidak menyatakan larangan tersebut sifatnya haram. Fahimna? Baik. Singaparna? Jadi makruh. Contohnya apa, Bu? Contohnya makan bawang, entah itu merah atau putih, bagi mereka yang mau datang ke masjid. Nah, hasilnya makruh. Amin kan? Pahamna kan? Seumi. Nah, disebut lagi seumi. Ya. Bagi yang akan berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Ibu, kalau ibu yang mungkin sudah pernah ke Makkah di Masjidil Haram mungkin ya, entah itu laki-laki atau perempuan. Kalau ibu kan sama perempuan ya, ibu kalau ketemu sama orang India harus tuh, karena kebiasaan mereka makan bawang, betul nggak? Bau perengus gitu ya. Tapi jangan sekali-kali di ngucapin itu di sana ya. Tapi kita kan, betul kan? Ya, paling begitu saja. Gak usah bilang apa-apa. Kita begini Bu, kita berkontemplasi bahkan bersyukur. Ya Allah, saya masih diberikan kesempatan hidung saya bisa mencium bau ini. Bersyukur aja. Bayangkan mau ibu-ibunya digigireun nantinya, eta orang India bisa nyium naon, bahaya eta kok. Anosmia eta bisa COVID-19 dari eta. Betul nggak? Bersyukur aja. Ningali nya aya jalmi hidung cakep terus gitu kan. Cakep dengan trik cakep hidungnya hidung cakep terus gitu ya. Ulah di komentar bios, ya Allah, sesungguhnya itu adalah kuasamu.
Geningan aya jalmi hidup tapi masih kena hirup. Ya, aya socaan, pas menyusuri bodas kan? Eta we nya. Kita positif thinking aja. Terus Bu? Iya. Karena kita akan ketemu sama banyak orang dari seluruh dunia yang berkumpul atas panggilan dan izinnya Allah Subhanahu wa taala di sana. Terus nanti Bu, mau jenggotan ayam pulaunya, yang hijau terus kan? Betul ya? Karena kan kata Rasulullah, kalau kita itu kan dilarang untuk mengecat rambut kita dengan warna selain hitam. Jadi kalau sudah memutih jangan dicat warna hitam. Boleh dicat selain warna hitam. Bisa merah, bisa hijau. Boleh Ibu. Karena larangannya tidak boleh mencat seperti rambut ketika dia masih muda hitam. Karena sunatullahnya rambut kita kan ketika waktu masih muda itu hitam. Harus deh. Betul. Jadi jangan kita menyerupai seperti itu. Baik, itu contohnya ya. Dan contoh-contoh aktivitas-aktivitas atau ibadah-ibadah yang sifatnya makruh. Ya. Baik. Berikutnya adalah nomor 2, keterpaksaan dibolehkannya larangan. Keterpaksaan yang menyebabkan dibolehkannya larangan. Ibu, ucapkan kata-kata ini. Ad-daruratu tuhibbul mahdurat. Itu kaidahnya kedua. Ad-daruratu tuhibbul mahdurat. Artinya adalah keterpaksaan yang menyebabkan dibolehkannya larangan-larangan. Baik, kita akan coba jelaskan begini, ya, Bu. Kita akan tahu ya, bahwasanya tadi nomor 1, bahwa setiap yang diharamkan itu maka wajib dijauhi, ya. Kita nggak boleh berzina, nggak boleh minum khamar, nggak boleh berbohong, nggak boleh riba, apalagi menggunjing, mencuri, kan nggak boleh. Jadi ditabihan, cukup diketahui untuk dijauhi. Tetapi seseorang terkadang dalam situasi tertentu itu memaksa untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Kalau dia tidak melakukannya, maka tentu akan berakibat fatal baginya. Nah, dalam hal ini syariat itu memberikan yang namanya rukhsah atau keringanan. Dengan apa? Membolehkan seseorang yang terpaksa. Untuk apa? Untuk melakukan yang sebenarnya dalam kondisi normal tidak darurat itu dilarang. Paham Ibu? Nih, baca kalimat ini Bu. Ibu baca, Ibu cerna, ya Bu. Ibu pahami, Ibu cerna, Ibu pahami. Setiap yang diharamkan maka wajib dijauhi. Clear ya? Tetapi seseorang kadang mengalami kondisi yang memaksanya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Andai ia tidak melakukannya, tentu akan berakibat fatal bagi orang tersebut. Nah, dalam kondisi seperti ini, aturan-aturan Allah, syariat dari Allah memberikan rukhsah atau keringanan dengan membolehkan orang yang terpaksa untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam kondisi normal itu paham Ibu? Bisa dipahami kalimat ini? Oke. Ibu nanti buka dalam Quran yang belum puasa juga boleh, buka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Coba ya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 173 halaman 26. Ya, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri
wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Apa artinya, Bu? Ya, itu dalam Quran surat 2 ayat 173. Maka ayat ini dijadikan dasar kaidah ad-daruratu tuhibbul mahdurat, keterpaksaan yang menyebabkan diperbolehkannya larangan-larangan. Contohnya apa tadi? Contohnya adalah dibolehkannya makan bangkai bagi orang yang enggak memiliki makanan sama sekali. Dibolehkannya membuka aurat dalam rangka berobat ke dokter. Terus apa lagi, Bu? Tidak diterapkannya hukuman potong tangan terhadap orang yang mencuri karena terpaksa dan lain sebagainya. Tetapi Ibu mesti ingat bahwa banyak masyarakat kita yang memahami kaidah ini itu secara umum saja. Gak merinci pengertian, tidak juga merinci batasan-batasan kedaruratannya, dan tidak memahami sejauh mana dibolehkannya melakukan sesuatu yang haram dalam kondisi yang terpaksa. Kenapa? Karenanya masalah ini, Bu, itu harus betul-betul kita perhatikan. Sehingga apa? Kita tidak terperosok ke dalam satu kesalahan. Kesalahannya apa? Menggampang-gampangkan permasalahan. Akan bayarlah. Nah, gitu kan? Nah, ubahnya mah nanti suwike. Ya kan? Oke. Makanya Ibu, para ulama itu betul di sini itu membatasi seseorang itu dalam kondisi benar-benar yang mengancam nyawanya. Bisa dibayangin Ibu, Ibu misalnya lagi rihlah ke gunung, pekte papisah tadi rombongan Ibu teh nyalira 2 arah kalau nyalira, itu ayat baturannya, perbekalan habis tuh. Ya, perbekalannya habis. Kan kita itu menyangkut hidup, hajat hidup kita untuk meneruskan kehidupan. Mempertahankan kehidupan itu jauh lebih utama dibandingkan dengan hukum-hukum yang lainnya. Di situ hanya tersedia mungkin ketika itu ada bangkai misalnya, bangkai apa ya? Bangkai ayam misalnya. Ayam hutan misalnya. Atau daging apa ya yang diharamkan itu, kelinci mahal Ibu. Ular misalnya kan, bisa. Untuk survive, untuk bertahan hidup, maka ketika itu kaidah ini digunakan. Oleh karenanya tadi sudah disampaikan ad-daruratu tuhibbul mahdzur. Nah, batasan ini tertuang dalam sebuah kaidah fikih. Keadaan darurat itu disesuaikan dengan kadar kebutuhannya. Jadi kalau sekiranya Ibu nanti ya, untuk mempertahankan hidup, Ibu cukup dengan makan bangkai ini, udah sekali makan, udah, jangan diterusin, jangan disimpan bangkainya di isuk deuleuh teu meunang. Jadi harus cari lagi penghidupan berikutnya. Kemana? Udah bisa cicing, kudu bergerak, cari di tempat yang lain lagi. Tapi karena di tempat itu misalnya udah pindah, masih juga belum ketemu tuh yang halal-halal, maka masih diperbolehkan. Boleh. Tapi yang tidak boleh itu bahkan kita menang cenah geuning teh geuningnya, tiren teh, ayam tiren teh.
disimpan we, kalakah dibelem terus dipasang tekeng. Itu tidak boleh. Makanya keadaan darurat itu disesuaikan dengan kadar kebutuhannya. Ayo Bu? Jadi dengan demikian seseorang itu dibolehkan melakukan sesuatu kedaruratan sekedar memenuhi kebutuhannya. Beda nggak kebutuhan sama keperluan? Beda. Derajatnya tinggi mana? Kebutuhan atau keperluan? Kebutuhan. Makanya kan ada disebutnya kebutuhan pokok. Itu ayat keperluan pokok. Kalau perlu mah nggak harus sekarang juga nggak masalah. Nggak harus dipenuhi juga saat itu juga nggak masalah. Karena perlu sifat. Kalau perlu itu bisa ditunda. Yang namanya butuh nggak bisa ditunda. Ya. Baik, contoh yang lainnya. Misalnya, barang siapa mencuri untuk memberi makan dirinya atau memberi makan anak-anaknya. Kisahnya Ibu tahu kan? Yang sempat saya dongengin dulu. Seorang ulama ketika akan berangkat ke Tanah Haram melaksanakan ibadah haji, dalam perjalanannya dia akan membawa perbekalan. Di dalam kelebihannya itu ada uang, ada perbekalan makanan, minuman dan sebagainya sebagai perbekalannya dia untuk berangkat ibadah haji. Tapi singgah di sebuah kota, dia menemukan di situ ada seorang ibu dan beberapa anaknya. Yang apa? Yang tidak diperhatikan oleh penghuni kota tersebut, dibiarkan begitu. Ibu tadi beserta anak-anaknya makan bangkai itik. Diperhatikan dari jauh. Kenapa engkau ibu melakukan hal itu? Ceritanya seperti itu. Sampai satu ketika, ya, ulama ini, syekh ini itu memberikan seluruh hartanya, perbekalannya, sampai dia lewat dari masa ibadah hajinya. Dituluikeun data nepi, data aya bakal uih deui ge, nya jeung kamu uih deui ge nya, da kita bisa ditawas ku tatangina. Tapi ala kulli hal setelah lewat dari masa haji yang dilakukan oleh syekh ini kembali ke kampung halamannya dan dia sangat diulu-ulukan dan dinanti-nantikan oleh keluarga dan tetangganya. Disangka nanti sudah melaksanakan ibadah haji. Bersamaan itu juga tidak jauh perjalanannya juga ada ya, tetangga-tetangga yang juga sama baru pulang dari melaksanakan ibadah haji. Kan bingung, diulu-ulukan. Padahal dia tidak haji. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat dia lelah dan istirahat, dan dalam kelelahan tersebut dia tertidur. Kemudian Allah memberikan mimpi kepadanya menerangkan bahwasanya ketika dia melakukan perbuatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyerupakan seseorang yang sama dengan dia dan mengerjakan amalan-amalan ibadah haji bersama dengan orang-orang yang berasal dari desanya. Luar biasa, Bu. Ya, Bu. Jadi ibu-ibu bagus sekarang sudah ngumpulin sanaos setengah liter, setengah kilo. Insya Allah Ibu. Kalau nanti sampai ke tangan-tangan yang membutuhkan, pahalanya luar biasa. Gak hanya setengah kilo, mungkin bisa jadi ribuan, puluhan ribu Ibu ya. Buliran-buliran beras itu, buliran-buliran beras tadi itu jadi pahala yang luar biasa. Sebaik-baik kita adalah orang yang ketika membantu kepada orang yang sedang membutuhkannya. Insya Allah luar biasa. Jadi kemakburan sebuah ibadah itu juga bisa disebabkan karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, walaupun kita sendiri tidak menyadari itu. Baik, berikutnya nomor 3 adalah komitmen terhadap perintah. Komitmen terhadap perintah. Kalau kita lihat perintah itu adalah baik dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah mempunyai pengertian yang berat. Tetapi para ulama bersepakat bahwa asal kata perintah adalah tolab, artinya permintaan. Dan permintaan ini dua saja Bu yang mendasar, satu wajib, satu sunnah. Kalau tadi larangan dua, satu apa Bu? Haram dan makruh.
Kenapa makruh disebut masuknya ke kategori larangan? Karena kalau kita melakukannya, tidak melakukannya, justru kita mendapatkan pahala. Kalau kita melakukannya, oke sih, tetapi sebaiknya dihindari. Betul ya Bu? Nah, bisa dipahami ya? Nah, kalau grade ini, komitmen ini, perintah dalam Al-Quran ataupun sunnahnya Rasulullah SAW, maka dua hal yang mendasar, wajib dan sunnah. Maka kata Rasulullah SAW, ma nahaitukum anhu, ma amartukum, apa tadi? Ma amartukum fajtani, ma amartukum mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan, amartukum itu aku perintahkan, kata Rasulullah SAW, baik itu bersifat wajib ataupun sunnah itu segera dilakukan mastata'tum, sekemampuan. Jadi Bu, Ibu kan suka baca la yukallifullahu illa. Jadi kalau usahanya kita hanya baru bisa datang ke masjid itu misalnya ngasih beras yang 1,5 kilo, ya 1,5 kilo. Kalau cukupnya nanti 1 kilo, ya 1 kilo. Beda kan orang kaya sama orang yang tidak kaya ngasih sesuatu. Ketika dia ngasih mungkin 1.000 bagi orang yang nggak punya uang, sama nggak sama orang kaya ngasih 100.000? Beda. Kenapa beda? Karena uangnya? Bukan, karena kondisinya. Orang kaya mah 100.000 dia juga ngasih 1.000. Tapi orang yang nggak punya ngasih 100.000 juga ngasih 1 juta. Makanya yang dikasih cuma 1.000, udah bukan 1.000. Tapi yang nggak menang ayam, paksa ke kita ngasih. Ya, seperti itu. Beda. Nah, apa saja perintah yang bersifat wajib adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW untuk melakukan satu perbuatan yang didasari berbagai dalil yang menyatakan bahwa perintah tersebut wajib, dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Apa contohnya? Sholat, zakat, haji, sahur, amar ma'ruf nahi munkar, jujur, menepati janji, apalagi Bu? Menerapkan hukum Allah dan lain sebagainya. Jelas itu perintahnya. Ya, semua perintah tersebut wajib dilaksanakan dan sedikit pun tidak boleh disepelekan. Sholat, baiklah. Baik itu sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah sekali. Nah, kita lihat perintah sunnah. Apa perintah sunnah? Perintah sunnah itu adalah perintah Allah melalui Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin untuk melakukan satu perbuatan dan didasari dari yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut sunnah. Artinya kalau dilakukan seorang muslim mendapat pahala, jika tidak dilakukan dia nggak dapat hukuman, tetapi rugi, nggak dapat pahala. Contohnya apa? Puasa sunnah, sholat sunnah, sholat rawatib, azan. Bu, azan itu sunnah Bu. Tapi menjawab azan, salam itu menjawab salam. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada dua orang yang bertemu, mengucap salam, berjabat tangan, bahkan malaikat rahmat Allah menaunginya dan mengampunkannya sampai jabatan tangan orang tersebut itu terlepas. Jadi para sahabat dulu mah zaman Rasulullah ketika hadis ini turun, dia mah paheula-heula jawab salam, paheula-heula salam. Terus kalau berjabat tangan, dia mah nggak mau melepaskan sebelum saudaranya yang ingin melepaskan jabatan tangan dari dia. Orang makan duanya cekap-cekap cipika-cipiki. Terus sakit kemarin anjing bisa gitu kan? Jabat tangan aku yang erat, ya. Iya, salawat juga bagus.
sok Allahumma sholli ala. Saya mah biasa begitu. Ya tumanina itu kan begitu. Amalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakin nafkah untuk keluarga, infak pada kebaikan, biasain itu. Mencatat hutang itu sunnah itu. Iya. Jadi saling salamatus sadar. Kemudian apa lagi? Makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk, itu sunnah. Ibu-ibu sudah betul ngajarin anak-anak atau incu-incu ibu-ibu semua sok cek neng gelis bageun, cari upami tuang teh. Mau teh nya tuang nya beut, anggo panangan katuhu. Ulah hilap maos bismillah. Ya. 4. Udah 4 lagi nih. Baik. Yang keempat, kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Apa kaidahnya? Nanti kaidahnya kita ketahui Bu, bahwasanya ridullahu bikumul yusra, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwasanya Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian. Ibu nanti lihat Quran suratul Baqarah 185. Ini ayat sering dibaca kalau kita masuk bulan Ramadan, ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukminul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kita, Ibu, dan tidak menghendaki kesusahan. Nanti buka lagi Quran surat Al-Hajj ayat 78. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan satu kesulitan untuk kamu dalam urusan agama. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya agama ini adalah mudah, maka mudahkanlah dan jangan mempersulit. Seperti halnya Bu, jatuhlah rukhsah. Allah memberikan rukhsah keringanan bagi mereka yang enggak mampu untuk puasa berbuka. Orang yang dalam perjalanan untuk berbuka. Orang yang ketika melakukan perjalanan untuk meringkas sholatnya, menggabung sholat. Jadi betapa al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ulangi, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kaidah yang berikutnya, kesukaran itu menyebabkan adanya kemudahan. Al-masyaqqah itu kesulitan. Tajlibu itu menyebabkan at-taysir itu kemudahan. Betapa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dapat menyebabkan kemudahan-kemudahan. Itulah rahmatnya Allah. Dan Allah menyenangi orang-orang yang mempergunakan rahmatnya Allah berupa kemudahan-kemudahan itu. Jadi ibu-ibu kalau berangkat dari sini ke Pangandaran berapa jam ya? 6 jam ya? Ibu berangkat jam 10, kalau 6 jam berarti nyampe ke Pangandaran jam berapa? Jam 4 sore. Ngelewatin nggak sholat duhur? Ngelewatin nggak waktu asar? Gimana caranya? Rukhsahnya apa yang dipakai? Dijamak. Jamak kosor. Sudah mah dijamak, ya. Ditarik waktu sholat asar ke duhur, juga diringkas pelaksanaannya. Nu kawin 4 jadi 2. Kemudian di jalan mendakan tak cai misalnya kinten balik kumaha tuh wuduna tayamum. Ibu nganggo pesawat dah ya, pesawat kan di pesawat kayak cai teh aya terbatas. Misalnya nih, jadi pakai apa Bu? Bersucinya pakai debu. Itu juga rukhsah. Ya. Kemudian apa lagi? Banyak lah. Yang sahur tadi berbuka. Kalau nggak kuat
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Seperti itu. Al-masyaqqah tajribul taysir. Nah, kaidah ini itu memiliki pengertian bahwa ketika seseorang berada dalam satu kondisi yang sangat sulit, sangat berat baginya untuk melaksanakan satu kewajiban, maka kesulitan yang dihadapi tersebut itu merupakan penyebab untuk mendapatkan kemudahan. Paham, Bu? Bila mana ada orang yang tidak melaksanakan jamaah, maka ada katanya dia pulang mengatakan kesombongan gitu. Padahal itu keringanan. Gimana itu? Ya, kembali kepada pemahaman masing-masing diri kita. Disampaikan saja, Ibu, kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari seseorang yang mendapatkan kesulitan. Karena kan kalau kata Rasulullah SAW, orang yang melakukan bersabar itu kan dia sedang diazab, setengah azab bahkan ya. Kenapa setengah azab? Dia di jalan gak nikmat, makan gak nikmat, tidur gak nyenyak, begitu ya, disiksa. Sebahagiannya makanya disebutnya setengah dari azab. Dan dia akan kembali kepada kehidupan normalnya ketika dia sudah kembali ke tempatnya semula. Makanya sunahnya kata Rasulullah, ketika kita sudah nyapa bepergian jauh itu segera, kalau sudah urusan selesai itu segera pulang. Kenapa? Bahagian dari kita mengamalkan sunnahnya bagi Rasulullah SAW. Nah, sekarang bagi mereka yang memang kita sudah menyampaikan, ya sudah, kita tunaikan saja, kita kerjakan saja apa yang kita pahami, karena merupakan bahagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Begitu, kita menghormati pendapatnya mereka dan nggak perlu kita memperbincangkan dan memperdebatkannya tentang sesuatu yang sebetulnya ya sudah, Bapak mau Ibu mau sholat zuhurnya 4 rakaat, nanti asar berarti harus berdiri lagi ya, sholat lagi, begitu. Atau orang yang misalnya ini sekarang nggak dapat air nih, nanti kalau nemu air saya mau wudu lagi, mau sholat lagi, boleh nggak? Boleh. Begitu. Atau misalnya, geningan nepi nanti jam 3 ya, jangan waktu asar. Ke asar dan walaupun tadi sudah di jamaah kosor ya, mereka mau mendapati air, berada di tempat yang nyaman dalam kondisi normal, mau sholat lagi, boleh nggak? Monggo silakan. Artinya mereka punya pendapat, oh iya, ketika mereka sholat jam 12 ketika dalam perjalanan, mereka itu sholat untuk menghormati waktu. Kerjakan. Begitu. Menghormati waktu. Nanti ketika sudah sampai, saya mau mengerjakan sholat. Nah, karena sudah sampai, Allah sudah berikan saya keselamatan. Sholat deui, boleh nggak? Oh, silakan. Tugas kita bukan menilai. Urusan nilai itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada kaidah tadi, hancurnya umat sebelum Rasulullah, kata beliau, banyaknya orang yang menyelisihi bertanya kepada Rasulullah SAW, kepada Rasulnya, kepada nabi-nabinya, yang sebetulnya pada akhirnya tidak perlu dipertanyakan dan akhirnya membuat sulit dia sendiri. Terkadang kita membuat sebuah pertanyaan yang belum terjadi. Maka kaidah salafus salih ketika itu ada yang bertanya demikian, sebuah pertanyaan, Bu, Syekh, bagaimana ini dan itu dan sebagainya. Maka orang yang bijak, Syekh yang bijak, dia bertanya kembali dulu, sudah terjadi belum? Belum. Kalau belum, nanti saja kalau sudah terjadi. Itu lebih bijak daripada kita menjawab sesuatu yang belum pernah terjadi dan tidak perlu dipertanyakan. Kalaupun dijawab juga tidak menyebabkan jawaban dari pertanyaan kita sendiri. Jadi ibaratnya koyo ngetes gitu. Betul sekali, Bu. Bisa jadi itu bagian dari kalau diniatkan tidak baik maka jatuhnya jadi ujub, ya. Jadi merasa kita paling pintar. Walaupun kita sudah sempat bahas di hadis yang pertama. Hadis yang pertama itu tentang apa, Bu? Masih ingat nggak? Hadis pertama tahun lalu, ya, ketika Rasulullah SAW datang seorang laki-laki, ya, menggunakan putih-putih, ya, pakaiannya putih, walaupun dia orang jauh, orang asing, dia datang di depan Rasulullah SAW, mendekatkan dua lututnya ke hadapan Rasulullah SAW. Apa maknanya?
Maknanya orang tersebut bukan pengen ngetes, tapi sekaligus juga orang tersebut mengajarkan sesuatu yang sebetulnya bagi Rasulullah sudah tahu. Hanya bagi orang yang belum mengetahuinya, maka itu menjadi sebuah pemahaman dan keilmuan yang baru. Itu beda lagi maknanya. Ya, berbeda dengan orang-orang yang tadi bertanya tentang sesuatu yang memang gak perlu ditanyakan, bahkan membuat sulit orang tersebut. Baik, contoh lagi yang lain Bu, yang biasanya terjadi di kehidupan kita. Contohnya adalah Ibu pernah masuk ke toilet umum? Sering ya? Nah, sama Bu, biasanya transaksi kita dengan toilet umum gimana ya? Kan di situ tertera buang air kecil, mandi, itu akadnya ya. Nanti setiap kita masuk, keluar kita bayar. Kalau air kecil 2.000, mandi 5.000. Pernah nggak Ibu gitu? Dan saya mah akadnya teh buang air kecil ngumpul, tapi lila saja gitu. Sugan katanya ditagih, Ibu mah lila gitu kan. Jadi 10.000 kan tuh kayaknya. Nah begitu kurang lebihnya Bu. Ya. Jadi meskipun tarif antar orang itu sudah jelas, tetapi kalau jangka waktu orang yang tadi itu berbeda-beda, maka apa Bu? Nggak jadi masalah. Bahkan bisa jadi ibunya menggunakan airnya bisa jadi lebih banyak. Ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak, lebih boros kan. Pokoknya mah itu diseplokannya KB-nya, karena kan tidak mau berhati-hati, tidak mau kena najis kan. Bisa jadi seperti itu kan, dibuka kerannya kan seperti itu. Enggak ya, mau bayar keluar kan bayar 2.000 kan, itu juga tambah jadi 10.000 kan, itu kayaknya. Nah seperti itu juga angkanya, makanya mesti jelas. Masuk toilet umum saja 2.000, hanya untuk kamasi ngesalurkan 2.000. Gula, benten, emangnya toilet. Ya, ini tempat suci bersih ya Bu ya. Jadi ulah bisa gitu. Jadi kere kasih bapak, kasih neng kaset, gangguannya makan ke masjid mulai jumaahan, sok ibu ngawet 100.000 misalnya gitu. Bari jemburan gitu. Betul. Oke, eta banyak di non jajakan heula nanti ame angsulanana, tapi angsulanana udah lebih kalinya. Sampai seperti baik. Nah, apa batasan kesulitan yang bisa mendapatkan kemudahan, kesulitan yang bisa dalam kondisi sulit untuk bisa mendapatkan kemudahan? Itu yang pertama, kesulitan yang selalu menyertai pelaksanaan kewajiban. Kenapa? Karena merupakan karakter dari kewajiban itu sendiri. Contoh, misalnya seseorang yang dia melaksanakan ibadah puasa tapi nggak boleh buka. Kenapa? Karena lapar. Kita beda deh. Udah jelas kan puasa mah di mana-mana, oke? Lapar. Jadi temenan, aduh nanti yang buka naon? Lapar. Temenan. Harus ditahan itu. Jadi nggak boleh. Naon mana yang buka ya? Misalnya karena sakit ya itu beda lagi. Tapi karena lapar orang temenan. Kalau bisa di BBJO kan jika budak punya disuruh tidur, pokoknya disiram beraktivitas seperti itu yang menjadi karakter. Nah, kemudian apa lagi? Yang kedua, kesulitan yang bukan merupakan karakter sebuah kewajiban. Jadi kesulitan yang bukan merupakan karakter sebuah kewajiban. Yang pertama kesulitan yang ringan, yang keduanya kesulitan yang berat. Kalau yang ringan itu contohnya kita bepergian tetapi tidak terlalu jauh, ya perjalanannya singkat. Jadi perjalanannya singkat, tidak yang jauh-jauh, tidak ke Pangandaran tapi Cileunyi mah saja setengah jam kayak dugi sama motor kan, ya tidak menyebabkan kemudahan itu menjadi jadi kesulitan. Ada Cileunyi mah deket. Kita berangkat jam 11 setengah 12 tos dugi, jadi nggak bisa kita di kosor gitu kan, nggak bisa juga, ya nggak bisa. Atau sakit ringan pun demikian, nyari mastaka, jadi udah puasa gitu kan, ulah, dan jadi mastaka mah tuh
Oke. Hah? Oh itu beda lagi Bu, itu berarti masuk kategori yang kedua, kesulitan yang berat. Nah beda lagi itu, kan itu kan dalam kondisi yang normal seperti itu. Kalau berat itu mengancam jiwa, mengancam harta, mengancam kehormatannya, itu boleh dilakukan. Jadi kalau masyarakat dari jadi masyarakat, kalau mengancam jiwanya, vertigo misalnya Bu, sudah jangan niatin puasa, karena bahkan dilarang puasa bagi orang yang sakit. Tadinya as-saumu tasihhu, puasa itu menyehatkan, jadi puasa jadi tambah sakit, nggak boleh. Karena apa? Mengancam jiwa. Seperti itu. Ya Bu, jadi kesulitan yang merupakan kewajiban, karakter sebuah kewajiban itu ada yang kesulitan yang ringan dan ada juga kesulitan yang berat. Terakhir, yang kelima, ya. Kelima insya Allah sebelum nanti kita sambung poin ke-6 dan seterusnya. Kaidahnya berlaku al-maisur la yasbutu bil maksur. Ulang, al-maisur la yasbutu bil maksur. Apa artinya? Artinya adalah bagian kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan karena adanya bagian-bagian yang sulit. Paham nggak? Paham nggak? Belum. Bagian kewajiban yang mudah tidak boleh ditinggalkan karena ada bagian lain yang sulit. Satu kaidah fikih ibu-ibu semua yang dirumuskan para ulama itu dengan mengacu kepada hadisnya Imam Asy'uti bahwasanya Rasulullah SAW ketika ma amartukum, ya, jika aku perintahkan kepada kalian mastata'tum, maka lakukanlah semampu. Maksudnya apa Bu? Maksudnya adalah, ya Bu, misalnya mastata'tum itu adalah perintah sholat. Misalnya kalau kita melaksanakan sholat, maka seutama-utama sholat itu dilaksanakan dengan berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, dengan isyarat. Ya. Kalau juga nggak bisa, disolatin. Jadi begitu Bu. Jadi tidak menjadi gugur kewajiban sholat ketika dia masih bisa melakukan kemudahan-kemudahan yang lainnya tanpa meninggalkan kewajiban sholat itu sendiri. Kalau nggak bisa sholat berdiri, maka sambil duduk. Kalau nggak bisa sambil duduk, maka sambil berdiri. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, qiyaman berdiri, kemudian duduk. Jadi kalau utamanya dalam sholat wajib itu ketika kita bisa berdiri, maka dahulukan berdiri. Kalau kecuali orang yang sakit boleh duduk. Kalau sholat sunat sehat pun boleh duduk, gak harus berdiri. Tapi bagi orang yang sakit, jangankan yang wajib, yang sunat pun boleh duduk, boleh berdiri. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW itu memberikan peluang sebanyak-banyaknya kita itu untuk beribadah. Apalagi Bu, wudu misalnya. Wudu kalau kita tidak ada air dengan apa? Dengan tayamum. Tapi kita punya satu botol air. Boleh nggak wudu? Boleh. Utamakan yang wajib. Ya. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apa Bu? Basuh, usap araina. Cekap sakali ulah 3 kali, dan sakalina wajib, nu 3 kali nama sunnah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Membasuh kedua belah tangan, marafiq sampai situ. Famsahu bi ru'usikum. Apa? Bukan rambut ibu. Famsahu itu mengusap kepala. Ru'usikum. Ru'us itu kan kepala, rois itu kan kepala. Jadi kepala. Terus lamun jalmina teu gaduh rambut kumaha? Rambutnya di mana ditoel, dibasuh. Kan enggak ada, maka
perintahnya famsahu biruusikum, boleh bagian tahar, boleh sini, boleh belakang, boleh semuanya. Makanya kalau orang yang punya rambut, pastikan itu air itu ngeresap ke kulit-kulit kepalanya. Kalau tidak menjadi gak sah wudunya. Paham nah? Famsahu biruusikum. Terus wa aydiyakum ilal ka'bain. Yang keempatnya membasuh kedua telapak kaki sampai mumuncaman. Bahasa Indonesia itu apa? Mata kaki. Ya, cekap sekali itu, diratakan. Makanya itu tadi kaidahnya, kalau bisa dengan cukup satu botol ini mah kayaknya cukup lah, lebih bahkan ya, bisa untuk diminum. Ini yang ada yang 300 ml misalnya. Atau ibu-ibu, saya senang. Satu gelas juga bisa, yang wajibnya saja. Dibolongin pakai jarum atau peniti. Oh ya betul, pengalaman saya. Atau di pesawat sana, Ustaz, abdi mah jika nama untuk tumaninah ya. Padahal kan boleh. Kalau kita pakai madhabnya Hanafi misalnya, maka sholatnya pun nanti pakai madhab Hanafi, karena wudhunya kita harus madhabnya Hanafi. Kalau Syafi'i itu tidak mengizinkan kita bertayamum itu di dalam pesawat. Kenapa? Syaratnya di madhab Hanafi itu harus dari debu yang asli dari tanah. Ibu-ibu, kalau satu saat pernah mungkin di sini ada ibu atau tetangga ibu-ibu yang pernah dirawat di Al-Islam, pernah nggak? Di sana kan suka disediakan tuh, ya ada semacam buku kayak gini bu. Nah itu tuh buat debu untuk buku bagi yang sakit disediakan sampai ada begitu. Ya. Nah kalau Imam Syafi'i kenapa tidak boleh? Karena seperti itu. Tapi bagi madhab Hanafi semuanya, ya, penampang apapun yang ada di muka bumi ini itu adalah berdebu dan suci untuk bertayamum. Maka di mana? Ya di sandaran kursi, neplok dina kaca pesawat, kaca mobil, biasa tuh? Biasa. Kalau kita berilmu dan kita pahami ilmu tersebut, kemudian kita pakai, jadi barokah untuk kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita ibadahnya tenang. Tapi kalau misalnya kita punya ini nih, punya air satu gelas yang tadi punya, boleh nggak kita berwudu? Boleh. Satu kali becekam, berarti tadi nggak harus tangan dulu berkumur-kumur, nggak usah, langsung basahin, ibu pastikan semua penampang muka wajah kita itu terbasuh. Karena bahasanya itu adalah idza qumtum ila sholati famsilu. Ilsilu dengan famsahu beda. Ilsilu itu mesti basah. Jadi betul-betul basah semuanya. Nggak ada yang kelewat, pastikan. Jadi memastikan itu kalau tadi satu kali kira-kira itu belum rata, 2 kali. Sekiranya 2 kali belum rata, bisa sunnahnya 3. Beda dengan famsahu biruusikum, hanya mengusap saja. Tapi pastikan kulit-kulit rambut kita itu basah. Jadi cukup insya Allah. Demikian. Baik ibu-ibu, zuhur asar jam 15:20 insya Allah. Itu contohnya Bu ya, bagaimana tadi disampaikan al-maisur la yasqutu bil maksur, bahwasannya yang namanya kewajiban yang mudah itu tidak boleh ditinggalkan ketika adanya bagian-bagian yang sulit. Bil maksur pakai sa. Al-maisir itu kemudahan, al-maksur itu artinya bagian-bagian yang sulit seperti itu. Baik, saya akan bacakan Quran. Oh ya, Ibu sudah hafal tadi Qurannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya Allah tidak akan membebani seseorang itu
kecuali sesuai dengan kemampuan. Hal ini juga pernah disampaikan siapa ya? Ketika Rasulullah SAW itu ditanya, ya Rasulullah, saya punya penyakit wasir, sehingga bolehkah saya itu melaksanakan sholatnya tidak dengan berdiri? Maka Rasulullah SAW, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak bisa dilakukan berdiri, maka lakukan dengan duduk. Kalau tidak bisa dilakukan dengan duduk, maka lakukan dengan berbaring. Yang penting tidak menggugurkan, ya, menggugurkan namanya kewajiban, karena ada bagian-bagian yang lain yang dirasa bagian tersebut bisa memberatkan ibadah tersebut. Contoh misalnya badal umroh misalnya, ya, ketika ada seseorang yang sakit wajib untuk haji, itu kan sudah sangat jelas, seperti melontar jumroh, kemudian juga mabit di Musdalifah misalnya, kan itu wajib. Yang kalau kita tidak melakukannya, maka bisa dibadalkan, bisa diwakilkan. Yang bagi yang tidak mampu, maka cukup dia melaksanakan rukun-rukunnya. Rukunnya apa? Ketika di Arafah, wajib tuh dihadirkan di situ walaupun cuma sesaat, karena itu rukun. Kalau ditinggalkan menjadi tidak sah hajinya, bukan berdosa, tidak sah, bukan berdosa tapi tidak sah, gitu kan? Harus ulang lagi. Terus tawaf wada pun demikian, wajib tuh bagi yang sehat. Kalau nggak sehat gimana? Dam berarti bagi yang sehat. Kalau yang tidak berarti dam. Artinya dam apa? Dam itu kita mengganti ibadah atau aktivitas tersebut itu dengan sesuatu yang memang sudah disyariatkan. Sehingga apa? Sehingga ibadahnya tidak cacat. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, kita semua mudah-mudahan ketika beribadah, ketika beraktivitas apapun, kita landasi dengan keilmuan yang cukup, pemahaman yang baik, dan tentunya yang tidak boleh juga ditinggalkan adalah kita membiasakan diri untuk berani bertanya ketika ada hal-hal yang memang kita tidak pahami, kita tidak mengerti. Biar apa? Biar membuat apapun yang kita lakukan, yang kita laksanakan itu menjadi ketenangan. Baik ibu-ibu semua, sebelum diakhiri dapat titipan untuk kesembuhannya. Yang pertama, Bapak Haji Ruslan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Salamon di Cumbeluit, ya. Kemudian Bapak Riki bin Hartono sakit juga, dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kemudian adik Nida yang juga sedang Allah berikan diberikan ujian sakit. Semoga kita doakan semua dengan hadirnya kita semua di sini, insyaallah. Dengan wasilahnya kita semua hadir mendoakan beliau semua, Bapak Haji Yusuf Ruslan, Bapak Riki bin Hartono, dan dengan adik Nida, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, Allahumma rabban nas adzil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqama. Semoga Allah berikan kepadanya kesembuhan dari sakit yang tidak mendatangkan rasa sakitnya lagi, dan diganti dari sakitnya tersebut sebagai kafarat dari setiap dosa dan kesalahannya, dan juga tentunya menjadi amal baik untuk dirinya dan menjadi amal soleh untuk keluarga yang senantiasa mendampingi, merawat Pak Haji Yusuf Ruslan, Pak Riki bin Hartono, dan Teh Ida, insyaallah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati ummul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup kiranya sesi pertama, bagian pertama dari hadis ke-9 yang tadi sudah kita sama-sama dalami, yang tadi kita sudah sama-sama ikuti. Mudah-mudahan yang sedikit ini baru 5 poin Bu dari 20 poin yang insyaallah ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi manfaat, jadi juga pahala jariah
sebab kita berada di masjid ini, dari guru-guru kita yang juga menjadi sebab kita berada di tempat ini, insya Allah. Mudah-mudahan sebagaimana Rasulullah sampaikan, barang siapa yang mensalahkan tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan dirinya pergi ke masjid majelis ilmu, majelis yang dikaji dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah pun akan mudahkan diri kita masuk kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa shifaa'an min kulli da'in wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina wal mujahidin fi Filastin wansurna 'alaihim. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma haril masjidil aqsa ila rihadil muslimin min al-yahudi al-ghasibin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, aghithna ya Allah fi kulli hajatin. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala'a wal waba'a wal fahsha wal munkar was-suyuf al-mukhtalifata wash-shada'id al-mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassatan min buldanil muslimin 'ammah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mudri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wa zalzilhum wansurna 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajma'in. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ibu-ibu yang solehah semua, terima kasih banyak atas perhatian, atensi, dan kehadirannya. Semoga ini menjadikan salah satu amal soleh kita nanti, bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dan akhiri dengan istighfar, astaghfirullahaladzim wa kafartul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillah bersama-sama walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza fastaghfirullaha